Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menentukan bentuk molekul suatu senyawa berdasarkan dua teori ya. Nanti ada teori tolakan pasangan elektron atau Vespers, atau ada juga yang menyebut teori domain elektron. Dan yang kedua nanti dengan menggunakan teori hibridisasi. Ya. Nah, jadi bagaimana konsepnya, bagaimana materinya ya. Lalu juga nanti akan ada saya berikan beberapa latihan untuk kita bisa bahas bersama. Ya, jadi untuk itu agar kalian tidak ketinggalan, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke. Nah, tadi seperti yang saya katakan, bentuk molekul itu bisa dilihat dari dua teori ini ya. Teori tolakan pasangan elektron, Vespers valence shell electron pair repulsion ya, atau juga disebut dengan teori domain elektron. Nah, beberapa hal yang perlu diingat di sini adalah atau trik-triknya ya, atau cara-caranya ya. Ya, kita gambarin aja dulu struktur molekulnya ya dari suatu senyawa itu. Selama kita tahu nomor atom dari unsur-unsur penyusunnya, saya yakin semuanya bisa membentuk struktur molekul senyawanya ya. Nah, nanti kan kita akan ketemu berapa banyak pasangan elektron bebas atau PEB-nya, berapa banyak pasangan elektron ikatannya atau PEI-nya. Ya, karena nanti jumlah PEB dan jumlah PEI itu akan menentukan bentuknya. Nah, ini juga harus diingat, kalau PEB ketemu PEB itu punya daya tolak paling besar ya. Jadi itu akan sangat lebih besar lah ya dibandingkan kalau PEB ketemu PEI, atau lebih besar juga daripada PEI ketemu PEI. Jadi dominan ya PEB itu ya. Nah, untuk yang kedua, teori hibridisasi. Hibrid itu ya pembastaran ya. Penggabungan orbital-orbital membentuk orbital baru dengan tingkat energi yang sama. Ya, nanti disebut dengan istilah orbital hibrida ya hasilnya ya. Sebenarnya dua teori ini ya, kalau menguasai tabel ini sebenarnya sudah selesai. Ya, tapi ya ini kan tergolong cukup banyak ya dan terlihat rumit sekali ya. Jadi mudah-mudahan setelah video ini nanti paling tidak gambaran tentang meramalkan bentuk molekul itu sudah mulai bisa sedikit-sedikit ya. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit dulu. Oke. Jadi di sini bisa dilihat hibridisasi itu bisa ketahuan kalau kita tahu jumlah pasangan elektron, kita tahu jumlah PEI, PEB-nya. Nah, nanti kita juga bisa menentukan bentuk molekulnya. Sini ada rumusan molekul atau tipe molekulnya. Jadi nanti semuanya bisa kita cari ya. Oke, ya kita mulai ya satu persatu ya latihannya. Ramalkan bentuk molekul dari senyawa-senyawa berikut: BCl2, BF3, CH4, NH3, H2O. Nah, ini kita bahas satu persatu. BCl2 pakai yang Vespers dulu ya. Nah, ini kan kita tahu Be dengan nomor atom 4 itu kan konfigurasinya 22 ya. Cl287. Nah, jadi kalau kita buat titik-titik Lewisnya kan Be golongan 2 kan 2. Lalu ada Cl ya, dia punya 3 yang berpasangan, satu single ini. Nah, ini ya, ini jadi ikatan bonding ya. Lalu kita tentukan PEB-PEI-nya. PEB-PEI itu dilihat dari ini ya, atom pusatnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini PEB-nya 0, nggak ada kan, titik-titik di sini nggak ada lagi. PEI-nya 2. 2 itu yang mana? Ini 1, 2. Itu ya cara melihat berapa jumlah PEB, PEI dari suatu senyawa jika sudah terbentuk seperti ini ya. Yang di luar ini, atom di luar ini nggak usah, cukup melihat yang di pusatnya saja. Oke, nah dari sini kita bisa buat tipe molekulnya ya, tipe rumusan molekulnya. Jadi ini A itu untuk pusatnya, X itu untuk berapa banyak ikatan kan 2, jadi AX2. Nah, lalu ada E untuk berapa banyak PEB. Nah, karena ini 0, jadi kita nggak perlu tulis. Oke, jadi kita nggak perlu tulis, jadi cukup AX2. Ya, ini secara Vespers. Lalu secara hibridisasi, nanti bentuknya nanti kita lihat di ending aja ya. Kita buat dulu hibridisasinya ya. Oke, kita mulai dari atom pusat lagi. Kita pakai di sini yang konfigurasi ini ya,
yang subkulit ya. 1s2 itu kan helium ya. Helium 1s2 berarti di sini 2s2. Oke, kita gambarkan diagram orbitalnya khusus untuk yang elektron valensinya saja. Kan ini elektron valensinya ya, ini abaikan saja heliumnya ini. Oke, nah kan ini isinya 2. Lalu kita ingat untuk membentuk BeCl2 berarti kan harus ada 2 kotak yang diperlukan untuk menampung masing-masing 1 elektron dari Cl. Ya, jadi ada 2 Cl yang mau masuk nih. Ya, ada 2 Cl nih yang mau masuk ke sini. Sedangkan ini sudah stabil gitu. Karena kan 2, jadi sudah stabil. Nah, kalau yang seperti ini gimana gitu. Oke, disinilah konsep hibridisasinya muncul ya. Kita ingat habis 2s2 itu ada 2p ya. Tapi karena ini kan habis 4 itu kan sampai 2s2 saja. Di sini 2p0. Nah, 2p0 itu ya saya buat lebih tinggi karena tingkat energinya lebih tinggi ya. Sini di sini belum ada. Sini masih kosong gitu ya. Nah, lalu terjadilah proses hibridisasi atau promosi dari sini salah satu elektron di sini. Ya, ini keadaan dasar. Nanti di sini keadaan setelah promosi ya. Nanti ini mereka akan bergabung. Ya, hibridisasi itu hibrid ya, penggabungan ya. Nah, ini tadi punya S, anggaplah ini PX, PY, PZ. Nah, ini satu nanti akan ke sini. Nah, ini punya S jadi tinggal 1, lalu PX terisi 1. Nah, jadi ini kita abaikan saja nih, karena kan nggak ada isinya. Nih, kita buang saja nih. Tadi kan kita cuma butuh 2 kotak ya, 2 orbital untuk kedatangan 2 Cl ini. Jadi sekarang kita bisa masukkan Cl-nya masuk ke sini. 1, 2. Atau bisa kita buat warna yang berbeda ya. Ini punya si Cl, ini punya si Cl. Nah, karena yang terlibat itu adalah orbital S dan 1 orbital P, maka hibridisasinya ini adalah sp. Jadi gampang ya, menentukan hibridisasinya itu gampang sekali ya. Lihat aja ini yang berikatan itu orbital apa aja yang terpakai gitu. Ini kan S nya 1, P nya 1, ini kan 2 nih nggak kepake kan, jadi yang kepake cuma ini. Makanya orbitalnya hibridisasinya adalah sp. Oke, jadi sebenarnya dari sini pun kita bisa lihat ya, ini satu garis ini kan ada berarti satu domain. Satu garis ini satu domain, berarti ada 2 domain ya. 2 domain itu pasti 1s 1p. Ya. Nah, dari sini dari berdasarkan tipe molekulnya AX2, hibridisasinya sp, PEB-nya 2, PEB-nya 0, PI-nya 2, terbentuklah di sini yang namanya bentuk linear. Ya. Jadi seperti ini dia bentuk molekulnya. Linear. Kalau kita tahu namanya linear pasti membentuk 180 derajat. Oke, jadi kenapa sih linear? Ya nggak ada pengaruh dari pasangan elektron bebas. Yang tadi dikatakan kalau PEB itu dominan untuk menekan, menolak. Ini kan nggak ada, jadi ya udahlah bagi rata aja lah, ke kiri 1, ke kanan 1. Makanya membentuk 180 derajat. Seperti itulah bentuk molekul BeCl2 ya. Oke, nanti kita coba yang lain ya, biar lebih paham. BF3 Vesper dulu ya, saya langsung aja deh. Kalau 5 kan berarti 23, kalau 9 itu berarti 27 ya. 7 ini kan tarik 1 ya, 3 itu lepas 3 gitu ya. Sharingnya lah ini ya, sharingannya mereka ya. Jadi B ini saya buat bentuk yang biasa, bentuk abstrak aja lah istilahnya ya, bentuk suka-suka dulu ya. Di sini dia ketemu dengan F. Sini ada F lagi. F itu 7 kan, berarti 3 berpasangan, 3 yang single, 1 yang single. Nah, seperti ini bonding ya, ngebonding. Nah, berarti udah bisa ya menentukan PEB-PEI-nya. Oke. Di sini kan terlihat kalau PEB-nya sama dengan nggak ada ya, 0 ya, nggak ada titik-titik lagi di B-nya. Sedangkan PEI-nya ada 3. Nih, 1,
2, 3. Maka rumusan molekul atau tipe molekulnya adalah AX3. Ya. Sebenarnya dari sini pun kita sudah bisa menentukan hibridisasinya. Ya, tapi pelan-pelan dulu lah ya. Kita main sekarang ke hibridisasi. Mulai dari atom pusat. B5 ya, berarti helium 1s2 ya, helium ya. 2s2, 2p1, 5 ya. Kita buat orbitalnya pada keadaan dasar 2. Ini lebih tinggi ya, tingkat energinya lebih tinggi. Ini berisi 1 ya. Nah, yang mau masuk itu 3F. Ada F banyak 3 yang mau masuk ke sini. Sementara dia cuma punya 1 yang bisa menampung. Nih yang di sini. Ingat ya, yang bisa menampung itu adalah yang masih single. Ya, kosong-kosong gini nggak bisa. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, konsep hibridisasinya masuklah. 1 elektron sini akan promosi eksitasi ke sini. Ini keadaan dasar, ini keadaan dasar. Nah, setelah hibridisasi bergabung. Ini S, ini PX, PY, PZ. Oke. Nah, jadi ini 1, ini ada 1. Nah, 1 lagi itu yang hasil hibridisasi itu, nah ini. Ya, jadi ada 3 ya. Nah, baru F-nya bisa masuk. Yang ini nggak usah dipakai. Oke, masuklah 1F ke sini, 1F-nya lagi ke sini, 1 lagi F-nya masuk ke sini. Kalau kita gambarkan dengan warna yang berbeda ya, ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, dari situ kita bisa nebak nih. Ya, karena menggunakan 1 orbital S, 2 orbital P. Ini kan 1 kepake, ini enggak ya. Berarti hibridisasinya adalah sp2. Jadi hibridisasi sp2 bentuknya tipe molekulnya AX3, PeB0, PeI3 itu akan menghasilkan suatu bentuk yang namanya bentuk segitiga datar atau segitiga planar. Ada yang buat segitiga datar, ada yang buat segitiga planar ya, sama aja. Ya, jadi nggak ada efek pasangan elektron bebas, masih 0 PeB-nya. Jadi ya satu lingkaran tuh bagi 3 aja, ini 120 kan. Nah, jadi segitiga sama sisi juga ya, bisa dikatakan ya. Oke, begitu ya cara menentukannya. Lanjut kita ke CH4. Secara Vesper ya, kita punya C nomor atom 6 berarti 24, H udah jelas 1 ya, tahu lah ya. Nah, karena C ada 4, dia punya 4, dia punya H, jadi bonding ya, ikatan di sini. Oke, lalu kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat PeB-nya juga 0, PeI-nya ada 4. Oke, PeI-nya ada 4, PeB-nya ada 0. Nah, ini akan menghasilkan tipe molekul atau rumusan molekul AX4 ya. Oke, lanjut ke hibridisasi. C itu kan 4, berarti 6 ya, berarti helium 1s2 ya, 2s2, 2p2, 6. Gambar orbital dasarnya ini 2s, yang 2s2, lalu sini ada yang ini kan 2p2 masih berisi 2 nih, 2p2 nya yang mau masuk H sebanyak 4, sementara yang masih ready cuma 2 kamar ya, 2 orbital. Nah, apa yang dilakukan ya, lagi hibridisasinya ke sini, promosi ya, eksitasi. Nah, dia akan seperti ini. Ini punya S, ini PX, PY, PZ. Ini kan S jadi tinggal 1, ini tadi udah ada. Nah, satunya itu pindah ke sini. Masuklah si hidrogen yang 4 ini ke masing-masing orbital nih.
Kita bedain. Nah, jadilah CH4 itu ya. Nah, ya orbital yang kepake kan 1s, P-nya ada 3, berarti hibridisasinya sp3. sp3 AX4 PeB0 Pi4 itu akan menghasilkan bentuk yang namanya tetrahedral ya, seperti ini. Ini disebut dengan tetrahedral. Jadi enggak 4 seperti ini flat ya, 4 sisi begitu, tidak. Jadi dia 3 dimensi dengan masing-masing sudut itu sekitar 109,5 ya derajat. Ini sudut favorit nih katanya nih, tetrahedral ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau mau dipraktekkan ya kita ya, atau kalian bisa coba 4 buah balon kalian gabungkan, nanti pasti akan bentuknya seperti ini, tetrahedral namanya. Oke, 2 lagi ya. NH3 Vespernya ingat N 7 itu berarti 25. H itu tadi kita tahu 1 ya. Nah 5 itu kan posisinya, nah ada yang ini ya, pair ya, berpasangan. Lalu ada hidrogen, ini jadi bonding ikatan. Oke, kita tentukan lingkarannya, jangan salah ya. Nah di sini bisa kita lihat nih, PEB nya sama dengan 1, ini udah ada PEB nih. PEI nya ada 3 ya, ikatannya itu ada 3. Nah ini tipe molekulnya atau rumusan molekulnya adalah AX3. Nah ini muncul E. Oke, lalu kita mainkan hibridisasi. Kita mulai dari N ke 7 ya, berarti helium 1s2, 2s2, 2p3 ya. Oke, ini kan kita gambar dulu keadaan dasarnya. 2s2, 2s2, 2p3. Nah yang mau masuk 3H, 3 hidrogen, bisa nggak? Bisa, ini sudah ready 3 orbital ya, tapi mereka akan hibridisasi dulu. Oke, ini S, PX, PY, PZ ya. Ini S punya udah balance ya, udah full 1, 2, 3. Nah di sini masuk nih 1, 2, 3. Kita isi 3 ya. Nah sudah beres. Nah jadi orbital yang kepake ya 1s, 3p kan, berarti sp3 juga sama kayak tadi ya. Tetapi ingat di tetrahedral tadi kita nggak menemukan ini PEB ya, PEI semua 4-4-nya. Nah, jadi kalau kita hubungkan ini bisa, inilah PEB-nya. Jadi sudah dari awal dia udah ada sepasang ya. Lalu yang berikatan tuh 3 ini, PEI, PEI, PEI. Jadi bisa dikonekkan ini dua-duanya. Oke. Nah, karena adanya sepasang elektron ini yang tadi kita katakan PEB itu punya tolakan besar, makanya dia menolak ke bawah nanti ya. Ya, mengakibatkan bentuknya jadi nggak seperti ini. Ya, bentuknya namanya segitiga piramida. Ya, segitiga piramida ini kalau kita lihat ini dia agak menekuk ke bawah ya, agak menekuk ya. Ini sudutnya nggak kayak tetrahedral tadi 109,4 atau 5 ya. Ini sekitar 107 sudutnya. Jadi ketekan ya. Kenapa bisa ketekan? Ingat, PEB punya daya tolak yang besar dibandingkan PEI-nya. Oke, makanya sudutnya lebih kecil. Tadi kan 109-an, ini jadi 107. Oke, ini yang terakhir H2O. Ini kita minum ya sehari-hari ya. Hidrogen dan oksigen ya. Ada oksigen 8 itu berarti 26, hidrogen ya 1. Oke, lalu ini oksigennya. Nah, kita bisa gambar beginilah, terserah aja dulu ya. Ini kan belum, kita istilahnya belum tahu bentuk molekulnya ya. Langsung saya gambar seperti itu. Oke, lingkari.
Nah, dapatlah di sini PEB sama dengan 2 nih, 2 pair ini. Dan PEI-nya juga 2. Nah, jadi tipe molekulnya atau rumusan molekulnya adalah AX2E2. Nah, lalu kita masuk ke hibridisasi. Atom pusat dulu yang kita hajar ya. 8 itu berarti helium 1s2, 2s2, 2p4. Pas ya, 2 2 4 8 ya. Gambar orbitalnya ya, ini S-nya sudah full. P-nya 1 2 3 4, ada satu yang berpasangan ya. Oke. Sementara yang mau masuk berapa H ya? 2H ya. Ini cuma 2 hidrogen yang masuk kan, membentuk H2O. Nah, ini udah ada nih. Udah dua orbital yang ready. Nah, jadi ini hibridisasi dulu. Oke, ini S, PX, PY, PZ. Oke, ini dari awal sudah ada, ini sudah ada. Nah, ini yang menjadi pasangannya ya. Masuk 1, masuk 2. Sorry, tadi warna apa ya? Hijau ya. Nah, seperti ini. Jadi dari situ kita bisa lihat hibridisasinya juga sama, sp3, 1 orbital S dan 3 orbital P. Ya, tapi bentuknya belum tentu sama. Ya, tergantung jumlah PEB PEI-nya gitu kan. Tadi kan dikatakan PEB itu punya tolakan paling besar kalau ketemu PEB lain. Ya. Nah, jadi yang seperti ini nanti akan menghasilkan namanya bentuk V. Ya, bentuk V. Ya, sudutnya di sini 104,5. Tadi ingat ya, tetrahedral tanpa ada PEB 109-an. Ada PEB 1 di NH3 107 turun ya karena ketekuk ya. Karena PEB-nya itu keras, tolakannya kuat. Lalu ini ada 2, ya makin kuat lagi tolakannya. Jadi lebih kecil lagi dari 107 ya. Ini sekitar 104,5 derajat. Bentuk V ya. Ada yang nulis bentuk bengkok ya. Ini bentuk V. Oke, kita bisa lihat nih. Inilah PEB-nya. PEB 1, PEB 2, PEI 1, PEI 2. Nyambung dengan ini kan, PEB 2, PEI-nya 1. Ya, jadi kira-kira begitulah bentuk molekul dari beberapa senyawa. Ini masih senyawa sederhana ya. Yang lebih kompleks lagi nanti akan ada di video-video selanjutnya ya. Mudah-mudahan ada waktu untuk membuatnya. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat, terutama buat kalian yang sedang belajar materi ini. Ya, semoga agak sedikit-sedikit terbuka lah seperti apa sih bentuk molekul berdasarkan teori Vespers atau domain elektron, bagaimana dengan teori hibridisasi. Oke, jadi saran saya mudah-mudahan didengar ya. Ini suka nggak suka, tabel ini dikuasai. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat buat kalian semua. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Buat kalian yang baru pertama join ke sini, pastikan kalian like, subscribe, dan klik tombol notifikasi ya, loncengnya ya, agar kalian dapat terus update video-video terbaru di channel ini. Oke, sampai jumpa, bye bye.